Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1477. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. What's left and keberanian ini, aku bilang jika kamu berani menerobos lagi, maka aku akan membuatmu menyesal. Teriak leluhur Anlei melihat Qingchen dan yang lainnya menerobos ke tanah terlarang kegelapan lagi. Leluhur Anlei menjadi sangat marah, dan boom, cahaya guntur gelap yang menakutkan terbentuk antara langit dan bumi, berubah menjadi tombak petir dan tiba-tiba melesat ke arah Qingchen, melonjak dalam kekuasaan. Lancang. Namun sebelum tombak guntur gelap itu akan datang ke arah Qingchen, tiba-tiba si Kongjian berteriak dengan marah dan lalu melayangkan sebuah tinju dengan keras. Dengan satu pukulan si Kongjian, tombak guntur darah itu pun meledak menjadi... Si Kongjian, Anda sangat berani. Terakhir kali Anda datang dengan gegabah dan masuk ke area terlarang kegelapan. Demi yang mulia, kami telah menyelamatkan hidup Anda. Namun saya tidak menyangka bahwa Anda tidak akan menyesalinya meskipun telah ditegur berulang kali. Apakah Anda berpikir bahwa kami adalah orang baik? Hari ini saya akan memberitahu Anda siapa raja sebenarnya dari benua Hayu ini. Dengan raungan dari leluhur Anlei, sosoknya tiba-tiba berdiri tegak dan guntur darah tak berujung terbentuk di antara langit dan bumi. Leluhur Anlei, kamu hanya orang mati, berani bersikap kasar padaku. Siapa yang memberimu keberanian? Keluar dari sini, kata si Kongjian. Tubuhnya bergetar dan istana kun iblis langsung muncul antara langit dan bumi. Dengan suara gemuruh, aura istana kun iblis itu tiba-tiba meledak langsung ke arah guntur darah yang tak berujung seperti meteor di lautan. Sebuah ledakan terdengar dan guntur darah di langit pun langsung diledakkan oleh istana kun iblis si Kongjian. Pada saat yang sama, istana kun iblis telah mendarat di atas kepala leluhur Anlei dan menekannya dengan keras. Dengan suara raungan, leluhur Anlei langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Cahaya guntur menyebar ke seluruh tubuhnya dan dia terhuyung-huyung mundur karena pukulan itu. Kamu hanya sia-sia, jangan lupakan itu. Kamu hanya orang mati. Jangan pamer di hadapanku dan membuat keributan di sini, kata si Kongjian. Dia berkata dengan dingin. Lancang, si Kongjian, kamu sudah keterlaluan. Itu nada yang besar sekali. Aku dibunuh demi klan kegelapan saat itu, tetapi dalam kata-katamu, aku hanya orang mati. Si Kongjian, kamu Tanah Suci Sikong adalah pendosa klan kegelapan. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk berbicara seperti ini? Di saat si Kongjian selesai berbicara, tiba-tiba suara dingin terdengar disertai dengan aura sedingin es muncul di antara langit dan bumi. Dari kedalaman tanah terlarang kegelapan, sosok yang agung muncul. Setiap sosok-sosok itu memancarkan aura yang mengejutkan abad. Dengan raungan, semua orang melangkah maju dan aura yang mengejutkan menekan menutup dunia dari segala arah. Semuanya, saya dengan hormat memanggil Anda semua senior karena Anda telah berkontribusi pada klan kegelapan kami. Tetapi dengan begitu banyak dari Anda yang menargetkan si Kongjian, bukankah ini terlalu berlebihan? Kata Lin Yuan Supreme. Melihat adegan ini, dia juga terkekeh. Segera sebuah gerbang batu tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan di atas gerbang batu tersebut puluhan ribu hantu gerbang batu langsung muncul. Boom! Hantu simen membumbung ke langit seolah-olah menghubungkan miliaran dunia, secara langsung menghancurkan kekuatan pemenjaraan di langit. Gerbang batu Lin Yuan. Oh, itu kamu, Lin Yuan Supreme. Lin Yuan Supreme, apakah Anda ingin meniru si Kongjian dan tidak akan menaati kami? Kamu sangat berani. Kamu masih bukan anggota klan kegelapan, apakah kamu ingin mengkhianati klan kegelapan? Banyak dari sosok-sosok itu memandang Lin Yuan Supreme satu demi satu, dan masing-masing dari mereka mengeluarkan raungan yang mengejutkan, menatapnya dengan mata yang tajam yang sepertinya mampu menembus kampaan. Kamu bercanda, aku tidak mengkhianati klan kegelapan, tetapi tindakanmu membuatku sedikit kecewa, kata Lin Yuan Supreme. Dia mencibir seraya berdiri di langit. Kecewa? Apa yang bisa membuatmu kecewa? Tiba-tiba sebuah suara tua datang dan itu adalah bayangan yang menjulang tinggi. Dia menjulang tinggi di atas langit dan bumi. Menatapnya, dia melihat ekspresi Lin Yuan Supreme.
Matanya tinggi di atas. Ini adalah pria kuat yang melangkah maju, momentumnya menyapu langit, dan dia berteriak dengan dingin. Kita semua dikorbankan untuk klan kegelapan. Dalam perang kita bertarung dengan darah dan meninggalkan api untuk klan kegelapan kita. Dunia ini ditinggalkan di belakang. Sekarang saya bertanya, apakah masih ada leluhur di hati Anda? Tetapi kamu berani bertindak tidak menghormati kami seperti itu. Izinkan saya bertanya. Nenek moyang yang berkorban demi klan kegelapan, Lin Yuan Supreme. Anda juga adalah master dari sekte suci Lin Yuan. Anda bisa dianggap sebagai leluhur klan kegelapan. Anda adalah yang terbaik di antara generasi muda klan. Apakah ini cara Anda berbicara dengan leluhur Anda? Ya, siapa yang memberimu keberanian? Siapa yang memberimu keberanian? Bayangan-bayangan agung ini melangkah maju, auranya membumbung ke langit, langsung mengejutkan dunia. Momentumnya benar-benar luar biasa, mempertanyakan dan merendahkan. Ya, kita semua adalah orang-orang yang mengorbankan nyawanya untuk klan kegelapan. Tetapi bagaimana denganmu? Kamu masih hidup di dunia ini, menikmati segalanya, tetapi kamu masih sombong di sini. Siapa yang memberimu keberanian? Di sampingnya sosok bayangan pria kuat lainnya juga melihat dengan mata yang dingin. Di mata mereka, apakah itu si Kongjin atau Tuan Lin Yuan Supreme? Tidak peduli apa status mereka berdua di benua Hayu atau seberapa kuat mereka berdua. Di mata orang-orang kuat yang pernah berkorban untuk klan kegelapan, mereka semua adalah keturunan. Kini kelompok keturunan junior ini berani membangkang dan melawan mereka yang membuat superioritas mereka terasa sangat terhina. Dalam hati mereka selalu ada rasa superioritas, memandang rendah Lin Yuan Supreme dan si Kongjin. Merasakan tatapan seperti itu, Lin Yuan Supreme segera tersenyum, tetapi ini adalah senyum cibiran. Karena sorot mata orang-orang ini membuat Lin Yuan Supreme merasa tidak senang. Lin Yuan Supreme mencibir. Kenapa? Hanya karena kita telah menjaga benua Hayu ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya karena kita telah meninggalkan jalan keluar untuk klan kegelapan kita. Hanya karena kerja keras kita dan dedikasi kita. Mendengar ini, leluhur Anlei tiba-tiba tertawa. Menjaga benua Hayu, meninggalkan jalan keluar, hahaha, itu konyol. Leluhur Anlei nampak dikelilingi oleh petir dan aura leluhur Anlei seperti pelangi. Sungguh menyedihkan, kamu tidak tahu apa-apa. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu telah memberikan banyak kontribusi dengan tetap berada di benua Hayu ini? Salah. Kamu tidak memberi kontribusi. Sebenarnya jalan keluar sebenarnya dari klan kegelapan kita itu adalah... Leluhur Anlei diam. Pada saat ini sesosok tua tiba-tiba berbicara di samping leluhur Anlei ketika leluhur Anlei tiba-tiba akan mengatakan sesuatu. Dan leluhur tua itu langsung menyela kata-kata leluhur Anlei. Patriark Anlei tiba-tiba sepertinya terbangun dan berhenti berbicara. Melihat itu, Lin Yuan Supreme pun mengerutkan kening dan berkata, Leluhur Anlei, apa jalan keluar sebenarnya dari klan kegelapan saya yang akan Anda sebutkan sebelumnya? Kenapa Anda berhenti berbicara? Katanya, dia menatap leluhur Anlei dengan mata yang dingin dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Pada saat yang bersamaan, pelangi ilahi juga muncul dari mata si Kongjin. Menghadapi banyak leluhur yang kuat dari tanah terlarang kegelapan ini, keduanya menatap langsung ke leluhur Anlei dengan mata yang tajam. Pada saat ini mereka semua memikirkan kebenaran yang telah mereka dengarkan dari Qingchen. Artinya tanah terlarang kegelapan itu adalah arti sebenarnya dari keberadaan benua Hayu. Dan semua yang telah mereka lakukan selama ini di benua Hayu itu hanyalah untuk menutupi tanah terlarang ini. Awalnya jauh di lubuk hati mereka masih sedikit gelisah dan ragu akan kata-kata Qingchen sebelumnya. Tetapi sekarang ketika mereka mendengar kata-kata dari leluhur Anlei, hati mereka tiba-tiba tenggelam dan boom. Si Kongjin dan Lin Yuan Supreme pun mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman tanah terlarang yang tak ada habisnya. Jauh di dalam area terlarang itu ada aura menakutkan yang samar-samar terus melonjak. Disitulah letak harta paling berharga dari klan iblis di penjara iblis tak terbatas ini. Dari mulut Qingchen mereka sudah tahu bahwa selama mereka mengambil harta ini, maka mereka dapat mengendalikan seluruh klan iblis dan memberikan klan gelap batu loncatan untuk invasi. Ini adalah rencana sebenarnya dari klan kegelapan. Tapi apakah ini semuanya benar? Si Kongjin dan Lin Yuan Supreme merasa dingin di hati mereka. Awalnya mereka punya beberapa tebakan, tetapi sekarang melihat leluhur Anlei yang ragu-ragu untuk berbicara, hati mereka pun tenggelam. Karena jika benar, maka apa yang telah mereka lakukan selama ratusan juta tahun ini pasti itu dianggap lelucon dan itu sangatlah menyedihkan. Selama ratusan juta tahun ini mereka telah berasimilasi ke dalam penjara iblis tak terbatas
dan mendirikan benua Heiyu. Namun siapa sangka bahwa semua yang mereka lakukan itu hanyalah rencana cadangan. Siapa yang sanggup menanggung ini? Bukannya mereka tidak bisa menerima semua ini, tetapi yang tidak bisa mereka terima adalah bahwa para pemimpin tertinggi klan kegelapan memperlakukan mereka seperti orang bodoh. Sambil menghukum mereka, membiarkan mereka menjadi penebus atas nama keluarga mereka, dan mempertahankan benua ini tampaknya memberi mereka tugas yang sangat penting. Tetapi itu ternyata hanyalah tugas yang dianggap lelucon. Bagaimana mungkin seseorang bisa menanggung penghinaan seperti itu? Si Kongjian kemudian berkata, "Lelur Anlei, kenapa kamu tidak melanjutkan kata-katamu?" Apa yang perlu saya bicarakan dengan kalian berdua?" kata Lelur Anlei. Dia mencibir dengan matanya yang menghina. Dia tidak melanjutkan kata-katanya karena dirinya juga tahu bahwa semua yang mereka lakukan adalah rahasia, dan itu tidak boleh diberitahukan kepada pihak luar. Lin Yuan Supreme mencibir lalu berkata, "Saya pernah mendengar bahwa Lelur Anlei tidak takut pada langit dan bumi, tetapi ternyata dia sangat pemalu. Apakah dia bahkan tidak berani berbicara?" Si Kongjian kemudian melanjutkan, "Ya, saudara Lin Yuan, lupakan saja. Nenek moyang Anlei ini pada dasarnya kuat di luar, namun dia tampak mendominasi, tetapi sebenarnya dia seperti wanita dari dalam. Dia tidak akan berani mengatakan kebenarannya." Mendengar itu, Lin Yuan Supreme pun mengangguk. "Kalian," kata Lelur Anlei. Mendengar kata-kata cibiran dari Lin Yuan Supreme dan si Kongjian, Lelur Anlei menjadi marah. "Kalian hanyalah anjing di sini. Nyatanya yang sebenarnya adalah saya akan melakukan." "Diam!" Tanpa menunggu Lelur Anlei untuk selesai berbicara, tiba-tiba sebuah suara dingin terdengar menghentikan kata-kata Lelur Anlei. Dan boom, di langit dan bumi terlihat seorang tokoh yang menjulang tinggi tiba-tiba datang dalam diproyeksikan. Dia seperti dewa iblis kuno datang ke dunia ini. Kekosongan langsung mengeras, kekosongan kegelapan nampak bergemuruh. Melihat kedatangan itu, Lelur Anlei langsung berubah dan orang-orang kuat lainnya juga nampak langsung terdiam. "Aku telah menunggu Master." Banyak leluhur di sini pun buru-buru menunduk. Orang yang datang itu adalah tahta kerajaan. Begitu poster tahta kerajaan muncul, matanya langsung tertuju kepada si Kongjian dan Lin Yuan. Kemudian aura pembunuh yang mengerikan langsung menekan mereka berdua. "Si Kongjian, Lin Yuan Supreme, kalian berdua benar-benar sangat berani," kata tahta singgasana Supreme. Dia berkata dengan dingin. Dan di saat dia selesai berbicara, tekanan mengerikan tiba-tiba menimpa si Kongjian dan juga Lin Yuan Supreme seperti lautan luas. Boom! Tekanan yang seperti kehancuran suatu wilayah di dunia melanda, menyebabkan si Kongjian dan Lin Yuan Supreme tiba-tiba tersedak. Bahkan Qin Chen saat ini menyipitkan matanya. Supreme tahap akhir. Tahta singgasana ini jelas merupakan ahli Supreme tahap akhir selama masa hidupnya. Jika tidak, dia tidak akan mampu melepaskan tekanan yang mengerikan seperti ini. Ketika paksaan ini menyebar, bahkan ahli sekuat Qin Chen pun segera merasakan denyut yang samar jauh di dalam hatinya. Apakah ini tekanan dari Yang Maha Kuasa di tahap akhir Supreme? Gumam Qin Chen. Perlu dicatat bahwa tahta Supreme saat ini bukanlah tubuh asli, tetapi itu hanyalah proyeksi dari sisa jiwa yang telah meninggal. Tetapi walaupun hanya proyeksi seperti itu, namun aura seperti itu tetap meledak. Bagaimana mungkin Qin Chen tidak terkejut? Apakah tahap akhir Supreme benar-benar sekuat itu? Atau apakah karena pihak lain adalah master dari klan kegelapan dan juga telah memiliki kemampuan khusus? Qin Chen terkejut dan memiliki keinginan untuk bertarung dengan tahta singgasana itu. Karena sejauh ini Qin Chen telah bertarung melawan ahli Supreme tahap tengah dan juga telah membunuh ahli Supreme tahap tengah. Tetapi meskipun Qin Chen telah melihat ahli Supreme tahap akhir, namun Qin Chen tidak pernah bertarung melawannya. Pada tahap akhir dari ranah Supreme, pemahaman tentang alam Supreme telah mencapai tahap kesuksesan besar dan pasti akan ada beberapa perubahan yang luar biasa. Pada saat ini darah mendidih di hati Qin Chen, namun Qin Chen tetap menahannya karena sekarang Qin Chen tahu bukan waktunya. Karena ini perjalanan Qin Chen yang terpenting adalah untuk bisa mendapatkan harta sumber jiwa iblis. "Berani? Kenapa kamu begitu berani? Apakah tanah telarang kegelapan ini milik prabadimu?" kata Qin Chen yang mencibir dan tiba-tiba berjalan ke depan dan berada di depan si Kongjian dan juga Lin Yuan Supreme dengan ekspresi acuh tak acuh dan juga sikap acuh tak acuh. "Lancang, kamu berani berbicara dengan tuan tahta seperti ini? Apakah kamu sedang mencari kematian?" Ketika para leluhur lain di sekitar melihat ini, mereka menjadi marah.
Lin Yuan Supreme dan Si Kongjian hanyalah sombong. Mereka adalah master dari dua kekuatan besar. Tetapi Qin Chen nampak itu adalah seorang junior. Tetapi berani berbicara sombong seperti itu. Bahkan ketika mereka melihat Qin Chen, mereka dipenuhi dengan keraguan, bertanya-tanya mengapa Lin Yuan Supreme dan Si Kongjian membawa anak ini ke sini, seorang junior. Kemudian melihat itu, Leluhur Anlei mengecilkan pupil matanya dan segera mengambil langkah maju. Nah, kamulah yang terakhir kali masuk ke tanah telarang kegelapan ini tanpa izin. Yang Mulia memberimu kesempatan karena kultivasimu yang cukup jenius, tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu akan berani datang lagi ke sini dengan sombong seperti itu. Apakah kamu benar-benar tidak tahu bagaimana harus hidup atau mati? Kata Leluhur Anlei terakhir kali. Dia ingat betul bahwa Qin Chen yang telah menyerap guntur darah hitamnya dan membuat dirinya kehilangan muka. Bagaimana mungkin dia tidak marah di saat melihat Qin Chen lagi? Boom, segera petir berdarah keluar dari tubuh Leluhur Anlei dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun itu meledak langsung ke arah Qin Chen. Tekanan kuat turun seolah-olah itu akan langsung menghancurkan Qin Chen. Ternyata dia begitu kejam ketika muncul. Dia tidak bisa membunuh Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme, tetapi dia tidak punya masalah untuk memberi pelajaran kepada Qin Chen yang membual tentang hal sombong seperti itu. Namun sebelum guntur darahnya mencapai Qin Chen, Lin Yuan Supreme langsung mengambil tindakan dan melangkah maju. Segera dari tubuhnya sebuah portal naik ke langit. Portal ini berisi kekuatan kehampaan yang menakutkan. Lin Yuan Supreme nampak sangat marah. Leluhur Anlei, beraninya kamu tidak menghormati Tuan. Kamu pasti orang yang begitu sombong. Pada saat ini Si Kongjian juga buru-buru memandang Qin Chen dengan hormat. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Kata Si Kongjian. Tuanku. Pemandangan seperti itu seketika membuat para leluhur yang hadir sedikit mengernyit. Hahaha, Si Kongjian, Lin Yuan Supreme. Kalian berdua benar-benar menjadi lebih baik. Dan kalian benar-benar menyebut anak kecil ini sebagai tuanku. Konyol, dari manakah martabat kalian berdua? Kata Leluhur Anlei, dia berkata sambil tersenyum. Dia mempertanyakan martabat kedua pemimpin itu karena menyebut anak kecil sebagai tuan. Yang Mulia, apakah ini cara Anda mendisiplinkan bawahan Anda? Kata Qin Chen, dia berkata dengan acuh tak acuh. Qin Chen tidak marah karena sekarang bukan waktunya untuk marah. Karena Qin Chen datang ke sini demi harta sumber jiwa iblis, bukan untuk menghancurkan semua orang kuat dari klan kegelapan. Kamu sangat keterlaluan sekali. Bisakah kamu memanggilku dengan nama Yang Mulia Kaisar? Teriak Leluhur Anlei dengan marah. Diam, kata Singgasana Supreme. Dia mengangkat tangannya dan menatap dingin ke arah Leluhur Anlei. Anlei, kamu benar-benar semakin banyak berbicara, kata Singgasana Supreme. Tuanku, saya sadar akan kesalahan saya, kata Leluhur Anlei. Ketika mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba membeku. Dia pun menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian, Singgasana Supreme memandang Qin Chen. Dia merutkan kening. Siapa kamu? Kata Singgasana Tahta Supreme. Tidak masalah siapa saya. Yang penting saya memiliki token gelap di sini. Hari ini saya ingin memasuki tempat terlarang kegelapan ini dan melihat-lihat. Jika Anda benar-benar setia kepada klan kegelapan saya, maka Anda tidak seharusnya untuk menghentikanku, kan? Kata Qin Chen. Begitu Qin Chen selesai mengatakan itu, Qin Chen segera mengeluarkan 3 token keping di tangannya dan boom. 3 token gelap itu memancarkan cahaya gelap yang menyilaukan di kehampaan, lalu dengan cepat bergabung bersama sebelum kemudian berubah menjadi sebuah token gelap yang besar. Di bawah token gelap ini, dunia tertekan oleh aura tanah terlarang kegelapan dan langsung melemah. Token gelap. Banyak leluhur yang melihat token itu pun langsung menghela napas. Orang ini sebenarnya telah mengumpulkan 3 token gelap. Mata Tahta Supreme juga menyusut. Token gelap, 3 token gelap. Token gelap milik Xian Supreme juga ada padamu. Di mana orangnya? Kata Tahta Singgasana Supreme. Kamu tidak perlu khawatir tentang di mana orang lain berada. Sekarang, token gelap telah dikumpulkan sesuai aturan. Anda bisa memasuki tanah terlarang kegelapan untuk menjelajah. Ketika memiliki token gelap ini, apakah kamu tidak akan melanggar perintah dari klan kegelapan, kan? Kata Qin Chen. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Saat ini lapangan pun terdiam untuk sesaat dan semua orang melihat ke arah Singgasana Supreme. Pada saat itu para pemimpin tertinggi klan kegelapan memang memiliki perintah seperti itu, yaitu jika 3 kekuatan besar termasuk Tanah Suci Shikong ingin memasuki kedalaman tanah terlarang kegelapan, mereka bisa masuk selama mereka dapat mengumpulkan 3 token gelap.
Alasannya adalah para pemimpin tertinggi klan kegelapan ingin mencegah perubahan apapun di tanah terlarang kegelapan. Ketika 3 kekuatan besar di benua Heyu merasakannya, mereka dapat bergabung untuk menyelidikinya. Untuk mencegah sabotase misi tahta supreme dan yang lainnya. Ketika memilih 3 kekuatan utama yang harus dijaga, para pemimpin senior klan kegelapan dengan sengaja memilih 3 kekuatan utama tanah suci Shikong dan sekte Kaisar Shihen. Karena ketiga kekuatan besar ini memiliki dendamnya masing-masing dan mustahil bagi mereka untuk bisa bergabung untuk bisa memasuki tanah terlarang kegelapan. Hanya ketika terjadi perubahan besar di tanah terlarang kegelapan barulah mereka dapat bergabung untuk menyelidiki. Atas dasar inilah maka ditetapkanlah peraturan seperti itu. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan langsung mengumpulkan 3 token dan mencoba memasuki secara paksa tanah terlarang kegelapan tanpa ada perubahan apapun. Untuk sesaat, mata tahta supreme menyusut dan dia terdiam. Menurut peraturan dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menghentikan Qin-Chen. Apakah Yang Mulia tidak mau? Kata Qin-Chen dia tersenyum. Yang Mulia, meskipun orang ini memiliki 3 token gelap, namun Shihen Supreme tidak mengikuti orang ini. Orang ini kemungkinan besar telah menggunakan cara tercela untuk mengambil token gelap dari tangan Shihen Supreme. Oleh karena itu, jangan biarkan mereka memasuki area terlarang. Kata leluhur Anlei, dia berkata dengan serius kepada tahta supreme. Mendengar itu, Qin-Chen mengerutkan kening. Oh, jadi Anda tidak siap untuk mengakui aturan yang telah ditetapkan oleh para pemimpin senior klan kegelapan? Kata Qin-Chen. Mendengar itu, leluhur Anlei kembali mencibir. Tentu saja saya tahu aturannya, tetapi sekarang saya curiga bahwa token gelap di tubuh Anda itu diperoleh melalui cara yang tercela. Jadi saya perlu mencari tahu situasinya terlebih dahulu sebelum membiarkan Anda masuk. Mendengar itu, si Kongjian pun berteriak. Leluhur Anlei, apa-apaan ini? Tuan, Anda memiliki token, dan Anda adalah rekan penguasa dari 3 kekuatan utama kami. Anda pikir Anda ini siapa dan Anda pantas menanyai saya? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu hari ini. Boom, setelah kata-kata si Kongjian itu jatuh, si Kongjian langsung mengambil 1 langkah ke depan dan seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak dengan niat membunuh. Pada saat yang sama di atas langit terdengar suara gemuruh dan sebuah istana sederhana langsung mendarat. Itu adalah istana Kun Iblis. Istana Kun Iblis tergantung di langit dengan niat membunuh yang tak ada habisnya yang melonjak, menekan dari atas tanah terlarang kegelapan berubah menjadi langit yang menakutkan mencakup segala arah. Kekuatan supreme yang bergulir ditekan. Melihat kejadian tersebut, para nenek moyang leluhur itu tiba-tiba berubah warna. Apa yang ingin dilakukan oleh si Kongjian ini? Apakah dia benar-benar ingin melawan mereka semua sebagai leluhur? Itu merupakan tindakan yang sangat berani. Segera seorang leluhur pun berteriak dan marah. Si Kongjian, kamu sangat sombong. Singkirkan istana Kun Iblismu itu. Si Kongjian, kamu berani menyerang kami. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami tidak berani membunuhmu? Mereka yang tidak mengetahui hidup dan mati. Apakah menurutmu setelah menguasai benua Heyu selama beberapa tahun, kamu bisa menjadi liar kepada kami? Serangkaian teriakan dari leluhur-leluhur itu pun terdengar di seluruh dunia. Saya kemudian mendengar banyak leluhur meledak dengan niat membunuh yang mencengangkan. Dan untuk sesaat, kekuatan seluruh tanah terlarang kegelapan melonjak ke langit dengan niat membunuh serta energi yang ada di mana-mana. Dalam sekejap, itu pun menghantam istana Kun Iblis yang menutupi langit. Kemudian terdengar suara gemuruh. Meskipun istana Kun Iblis si Kongjian kuat, tetapi bagaimana itu bisa menekan begitu banyak guru leluhur? Di bawah napas banyak leluhur, istana Kun Iblis si Kongjian pun langsung terlempar ke belakang. Itu bergetar hebat dan jatuh ke langit gemetar terus-menerus.